ini kita melesat di Padang. Selamat datang di Melesat, melihat riset vokasi lebih dekat. Bersama saya, Reni Wahyuningsi, sebagai host pada episode kita kali ini. Sekarang kita akan membahas pengabdian masyarakat dengan judul PMP Pengembangan Triko Kompos dalam Pemberdayaan Kelompok Tani, Mekar Tani di Jorong Gando, Nagari, Peobang, Kecamatan Payakumbuh. Pengabdian ini diketuai oleh Ibu Sri Indrayati. Saat ini saya sudah bersama dengan Ibu Sri Indrayati. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Mbak Reni. Gimana, Bu, kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baik ya, Bu ya. Bu, tampak berbeda hari ini, Bu. Sering menggunakan busana apa nih, Bu? Ini namanya baju kurang basiba, khas Minangkabau, Mbak Reni. Wow, saya baru tahu nih, Bu. Karena untuk Minang sendiri banyak ya, Bu, ya, ragamnya. Banyak. Ini khususnya ini kita gunakan di Payakumbuh ini. Namanya baju kurang basiba, ya. Wow, untuk acara apa saja tuh, Bu? Nah, banyak untuk acara-acara adat ataupun pesta ya, bisa kita gunakan gitu. Wah, menarik sekali nih, Bu. Iya. Bu Sri, kita boleh ngobrol ya, Bu ya, mengenai pengabdian yang Bu Sri ambil ini, Bu. Ya, boleh, Mbak Reni. Baik, boleh diceritakan, Bu, terkait untuk pengabdian ini? Nah, untuk kegiatan pengabdian masyarakat yang sudah kami lakukan ini kami lakukan di kelompok tani, yaitu kelompok tani Mekar Tani yang ada di Payakumbuh, ya, Kabupaten 50 Kota. Nah, kegiatan ini kami mengembangkan pupuk triko kompos yang merupakan pengolahan dari bahan-bahan limbah yang ada di sekitar mitra. Nah, jadi kami memanfaatkan limbah-limbah yang sudah ada yang tidak perlu dibeli. Nah, dan kemudian kami di situ akan membuat dalam bentuk pupuk kompos dan penambahan suatu jamur yang disebut dengan Trichoderma harzianum. Nah, keunggulan dari jamur ini, dia memiliki enzim yang mampu mengurai kompos dengan lebih baik sehingga menghasilkan pupuk kompos yang tentunya juga lebih baik. Wah, luar biasa sekali, Bu. Berarti untuk bahannya ada di sekitar masyarakat desa tersebut ya, Bu ya? Iya, di sekitar. Jadi kita nggak perlu beli, langsung masyarakat menyiapkan gitu ya, karena itu adalah limbah-limbah dari hasil pertanian ataupun peternakan yang ada di sekitar mereka. Wow. Gitu. Untuk ide awalnya sendiri itu bagaimana ya, Bu? Ya, Mbak Reni, untuk ide awalnya dari kegiatan pengabdian ini sebenarnya ini berlatar belakang dari kegiatan penelitian kami sebelumnya. Nah, jadi penelitian kami sebelumnya ini menggunakan jamur Trichoderma harzianum ini, namun dalam proses penguraian dari ampas sagu. Nah, ketika kami mensurvei ke lapangan, ke kelompok tani, nah di situ nampak di situ banyak sekali limbah kulit kakao yang merupakan hasil dari pertanian yang limbahnya ini tidak termanfaatkan. Nah, jadi dari situ kombinasi ide tersebut kami mencoba untuk menghasilkan suatu kegiatan yang bermanfaat untuk kelompok tani ini dengan memanfaatkan jamur Trichoderma harzianum yang merupakan hasil penelitian kami dari penelitian sebelumnya. Baik. Apa yang menjadi urgensi dari pengabdian masyarakat ini? Ya, Mbak Reni, urgensi dari kegiatan pengabdian ini yang pertama itu adalah pengolahan limbah ya dari hasil pertanian ataupun peternakan dari mitra kita berupa kulit kakao yang tidak dimanfaatkan. Nah, jadi kami berharap dengan kegiatan ini bisa memanfaatkan limbah-limbah tersebut menjadi produk yang bisa dimanfaatkan oleh mitra itu sendiri. Yang kedua, kelangkaan dari pupuk anorganik. Nah, kelangkaan dari pupuk anorganik ini menjadi masalah sebenarnya bagi mitra kami. Karena ketergantungan terhadap pupuk anorganik ini mengakibatkan kadang mitra kami ini bisa gagal panen dia. Ya, sehingga ini tentunya berdampak terhadap keberhasilan panen gitu. Yang ketiga tentunya untuk menambah income bagi masyarakat ataupun bagi mitra kami khususnya supaya dengan bisa menghasilkan pupuk ini itu bisa mereka nanti jual sehingga bisa menambah pendapatan untuk kelompok tani. Wah, ini yang terakhir luar biasa nih untuk masyarakat di desa tersebut ya, Bu ya? Iya, Mbak Reni. Wah, Bu Sri, di sini untuk pelaksanaannya sendiri dimulai dari kapan ya, Bu? Nah, untuk pelaksanaannya itu kita sudah mulai sejak penandatanganan kontrak di Jakarta oleh LL Dikti. Kita udah dapat informasi dari LL Dikti bahwa
kontrak sudah ditandatangani. Namun karena dana belum keluar ya, belum cair, kita sudah mulai kegiatan langsung. Kita langsung ke masyarakat untuk sosialisasi bahwa kegiatan ini akan dilaksanakan gitu. Nah, jadi kita sudah lebih cepat memulai walaupun dana ini belum kita dapatkan. Wow, gitu. gerak cepat nih ya Bu ya. Ya, tentunya Bu Reni, kita semangat gitu. Betul sekali. Untuk pengabdian masyarakatnya sendiri dimulai dari bulan apa tuh Bu? Ya Bu Reni, untuk kegiatan pengabdian kita ini sudah dimulai dari bulan Juni 2023 hingga Desember 2023. Perkiraannya itu sekitar 6 bulan, Bu. Wow, cukup lumayan waktu yang singkat ya Bu ya? Iya, alhamdulillah dengan lancar gitu ya, kita bisa menyelesaikan dalam waktu 6 bulan. Wah, Bu, untuk tahap kegiatannya sendiri seperti apa nih Bu? Nah, untuk tahapannya itu yang pertama kita mulai dari kegiatan sosialisasi dulu Mbak Reni. Nah, untuk sosialisasi ini pertama tentu kita dengan tim dulu, dengan tim dosen dan juga mahasiswa, kita laksanakan sosialisasi. Nah, sosialisasi bagaimana untuk anggaran dana yang sudah kita anggarkan ya. Nah, dan untuk dananya ini untuk apa-apa saja. Nah, itu kita sudah rancang ya. Kemudian kita rundingkan bagaimana teknis untuk kegiatannya. Nah, kemudian kita rundingkan bagaimana untuk kegiatan ini kita sosialisasikan ke mitra kita. Nah, kemudian setelah kita sosialisasi dengan tim, dosen dan mahasiswa, baru kita turun ke lapangan, ke mitra, bertemu dengan mitra untuk mensosialisasikan kegiatan kita ini kepada mitra. Nah, di sana kita bersepakat bersama mitra bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan. Nah, dan di sana mitra juga bersepakat untuk mereka menyiapkan bahan-bahan limbah-limbah yang tadi kita gunakan untuk kegiatan pembuatan kompos ini. Mereka bersedia untuk menyediakannya. Tempat pun mereka sediakan ya. Nah, jadi mereka juga sangat antusias karena Universitas Perintis ya mau bekerja sama dengan kelompok tani mereka. Nah, sehingga nanti mereka harapkan mereka memiliki penambahan keterampilan dalam memproduksi pupuk ini gitu. Nah, setelah itu, setelah kita sepakati bagaimana kegiatan dan teknisnya dan kapannya, nah baru pada periode berikutnya kita turun lagi ke lapangan ya, dengan tentunya sudah menyiapkan beberapa hal yang diperlukan, kita turun ke lapangan. Di sana kita melakukan proses pelatihan. Nah, pelatihan di sini kita juga mendatangkan dosen yang memang bidang ahlinya ini dalam proses pengomposan, yaitu dari dosen pertanian ya. Nah, sehingga di sana dosen ini memberikan keterampilan, memberikan pelatihan dan pendampingan terhadap kelompok tani kita ini. Nah, di sana kita lihat sangat antusias sekali mitra kita ini. Nah, kemudian dalam waktu selang 3 minggu waktu itu kita lakukan proses pengomposan ya. Tentu kita pantau terus setiap hari bagaimana, seperti apa bentuknya, difotokan, divideokan gitu ya. Nah, sehingga setelah 3 minggu lebih kurang waktu itu kita sudah lihat bagaimana hasilnya. Nah, kami turun lagi ke lapangan untuk melihat apakah betul untuk kompos yang sudah diproduksi itu sudah sesuai yang kita harapkan. Nah, ternyata setelah 3 minggu itu menghasilkan pupuk kompos yang cukup bagus ini. Nah, kita lihat dari teksturnya itu emang hitam gitu ya, sudah terkompos semua bahan-bahan kita ya. Kemudian dari segi suhunya itu kita sudah lihat memang tidak panas lagi, sudah bagus ya, untuk digunakan untuk pupuk kompos bagi tanaman. Nah, kemudian kita mengevaluasi ya, apakah keterampilan mitra ini memang sudah ada peningkatan atau belum. Kita evaluasi di situ ya. Kemudian kita juga minta bagaimana testimoni dari mitra kita tentang kegiatan ini, apakah ada masukan atau apa gitu ya. Nah, kita minta di situ pendapat dari mitra kita tentang kegiatan yang sudah dilakukan. Nah, kemudian kami tim juga selanjutnya melakukan monitoring evaluasi ya dengan pihak internal ataupun eksternal atau yang memberikan dana, yaitu di APTV, dan kemudian selanjutnya terakhir kita melaporkan hasil dan tentunya sudah menghasilkan luaran-luaran yang tentunya yang sesuai yang diharapkan oleh pemberi dana, yaitu di APTV gitu. Wah, luar biasa sekali nih Bu. Berarti dalam pengabdian masyarakat ini melibatkan banyak ya Bu ya. Ada dosen, mahasiswa dan juga mitra. Iya, betul. Untuk perannya sendiri seperti apa Bu? Nah, yang pertama untuk dosen di situ ya. Dosen di situ yang pertama, kalau untuk dosen tentu merancang kegiatan gitu ya, merancang kegiatan bagaimana kegiatan ini akan dilaksanakan, teknisnya seperti apa, pelatihannya seperti apa, hingga nanti dalam bentuk pelaporan. Nah,
Kemudian untuk mahasiswa di sini kita juga melibatkan. Misalnya salah satu yang kita libatkan mahasiswa di dalam proses pengembangbiakan atau pembudidayaan jamur trichoderma yang nantinya akan kita gunakan dalam pupuk kompos ini. Nah, gitu. Nah, itu untuk mahasiswanya. Kemudian mahasiswa juga nanti akan membantu bagaimana persiapan di lapangan, persiapan alatnya gitu. Nah, kemudian untuk mitra sendiri, nah di sini sangat banyak juga perannya. Yang pertama itu menyediakan tempat. Nah, tempat untuk pelatihan kompos, di mana untuk mitra kita ini dia sudah memiliki pondok atau rumah yang memang disediakan untuk tempat pengomposan. Nah, memang rumah itu tidak dihuni lagi dan itu digunakan untuk proses pengomposan pupuk di situ. Nah, itu mereka sediakan. Kemudian menyiapkan bahan-bahan yang kita butuhkan. Karena bahan-bahan ini nggak dibeli, jadi tinggal dikumpulkan saja. Ada di sekitar ya, Bu, ada ya? di sekitar gitu. Nah, jadi masyarakat di situ sangat antusias untuk mengumpulkan berapa bahan yang dibutuhkan, itu sebenarnya kan sudah kita berikan saat sosialisasi. Nah, sehingga mereka sudah menyiapkan bahan-bahannya. Nah, ketika kami datang ke situ ya untuk memberikan pelatihan di situ, mereka sudah menyiapkan segalanya dan mereka bersedia mengikuti kegiatan ini dari awal hingga akhir. Untuk mahasiswa yang terlibat, ini dari prodi apa sih, Bu? Dan perannya seperti apa? Oke, untuk mahasiswa yang terlibat ya Mbak Reni, mahasiswa yang terlibat ini dari program studi teknologi laboratorium medis. Nah, jadi mahasiswa ini sebenarnya ada mata kuliah mikologi. Nah, dan dosen pengampunya itu saya sendiri. Nah, gitu. Nah, jadi mata kuliah mikologi ini adalah mata kuliah mengenai jamur, memahami tentang jamur gitu ya. Nah, jadi untuk keterlibatan mahasiswa di sini ya kita melibatkan di situ bahwa mahasiswa ini dia mampu mengembangbiakan atau membudidayakan jamur yang kita gunakan yang nantinya bisa dimanfaatkan dalam pembuatan pupuk kompos itu sendiri. Nama jamurnya itu sendiri adalah Trichoderma harzianum. Wah, berarti untuk pengabdian ini sendiri berarti aplikasi dari penelitian Ibu sebelumnya ya, Bu ya? Iya, betul Mbak Reni. Bu, kalau untuk jamur trichodermanya sendiri itu seperti apa sih, Bu? Oke, jamur Trichoderma harzianum itu lengkapnya ya, nama spesiesnya itu. Nah, jamur ini memiliki morfologi atau bentuknya itu menghasilkan pigmen atau spora berwarna kehijauan dia. Nah, jadi keunggulan dari jamur Trichoderma harzianum ini, dia ini memiliki atau menghasilkan suatu enzim yang disebut dengan enzim selulolitik. Nah, apa keunggulan dari enzim yang dihasilkannya ini? Enzim ini bisa mengurai bahan selulosa yang ada pada limbah-limbah yang kita gunakan untuk pengomposan tadi, seperti limbah yang ada pada kulit buah kakao yang tinggi kadar selulosanya. Nah, jadi jamur itu kita manfaatkan di dalam mengurai atau mengomposkan bahan-bahan yang kita gunakan di dalam proses pengomposan tersebut. Wah, kalau untuk bentuknya sendiri nih, Bu, seperti apa sih, Bu? Nah, untuk bentuknya sendiri ya dia morfologinya itu dia kayak serat-serat halus ya. Kalau kita namanya, kalau di bidang mikologinya itu namanya koloni. Koloninya itu kayak serat-serat halus berwarna kehijauan. Nah, dan ini bisa dibiarkan tidak hanya di laboratorium saja, tapi di masyarakat juga bisa dibiarkan dengan menggunakan nasi saja, itu bisa dibiarkan gitu. Jadi masyarakat pun bisa mengaplikasikan jamur ini untuk kebutuhan dalam proses pembuatan pupuk kompos tersebut. Gitu. Berarti memang mudah ya, Bu ya, untuk jamur Trichoderma tersebut ya, Bu ya? Iya, mudah, sangat mudah dibiarkan. Baik. Nah, Bu, kalau untuk manfaatnya sendiri, untuk tanaman itu manfaatnya seperti apa, Bu? Nah, keunggulan dari pupuk triko kompos ya yang mengandung jamur Trichoderma tadi. Nah, dia ini dengan tanaman yang diberikan dengan pupuk triko kompos ini, tanaman tersebut tahan terhadap jamur-jamur yang patogen atau yang merusak terhadap tanaman itu sendiri. Begitu juga gulma ya ataupun hama yang tentunya nanti akan mengganggu. Nah, jadi dengan adanya pupuk ini, nah jadi sudah menjadi suatu benteng ya bagi tanaman tersebut dari jamur ataupun gulma yang merusak bagi tanaman atau hama ya, Bu ya, atau hama gitu. Baik, jadi tanamannya bisa lebih sehat ya, Bu ya? Iya, lebih sehat tentunya ya. Dan satu lagi keunggulannya karena ini adalah pupuk organik, nah tentu bebas dari bahan kimia tentunya. Wah, benar sekali. Iya. Bu, saya penasaran nih, Bu. Tadi kan untuk pengolahan limbah kulit kokoa sendiri, ini tuh menggunakan apa sih, Bu? Nah, untuk penggunaan yang kita gunakan, alat yang kita gunakan di sini ya maksudnya Mbak Ren ya, alat yang kita gunakan di sini, nah supaya pupuk yang kita hasilkan itu memiliki tekstur yang halus ya, mudah diserap oleh tanaman, kita menggunakan di situ mesin pencacah kompos namanya.
Nah, mesin pencacah kompos inilah yang kita hibahkan melewati kegiatan pengabdian ini kepada mitra kita. Nah, di awalnya masyarakat ini kan sudah mencoba juga untuk membuat pupuk kompos, namun mereka masih mencacah secara manual menggunakan peralatan seperti parang ya namanya, atau kapak namanya kalau di daerah kita. Nah, di situ mereka mencacah secara manual. Namun kalau dicacah secara manual tentu teksturnya lebih kasar. Nah, sehingga dengan kita hibahkan mesin pencacah kompos, itu pupuk kompos yang dihasilkan ya, kulit buah kakao yang kita gunakan sebagai bahannya tadi itu menjadi lebih halus. Lebih halus ya Bu ya. Iya, betul Mbak. Dan secara waktu juga pastinya lebih efisien ya Bu ya. Iya, tentu lebih efisien karena ini bahannya sudah halus. Nah, dikomposkan atau difermentasikan itu tentu waktunya lebih cepat tentunya. Gitu. Wah, Bu, selama pengabdian masyarakat ini berlangsung, ada nggak Bu kisah menariknya? Nah, kisah menarik sebenarnya banyak sekali Mbak Reni. Ini kita terjun ke lapangan, ke masyarakat. Nah, itu dengan sambutan hangat dari masyarakat, antusias dari masyarakat, bagaimana kegiatan ini mereka bisa memanfaatkan gitu ya, bisa menambah keterampilan mereka, itu menjadi suatu hal yang sangat antusias, yang sangat menarik sekali bagi kami ya, bersemangat kami untuk turun ke lapangan. Nah, masyarakat di sana juga seperti itu. Mereka menyiapkan tempat, bahan-bahannya ya sesuai dengan apa arahan kita atau sosialisasi kita sebelumnya itu, mereka sangat bersemangat sekali. Ketika kegiatan pelatihan, 20 anggota kelompok tani yang kita undang itu hadir semuanya. Mereka pengen tahu seperti apa. Kegiatan ini juga dilengkapi dengan bagaimana penggunaan alat yang kita hibahkan itu. Nah, manualnya seperti apa ya. Nah, manual untuk penggunaan alat itu ya. Nah, kita ajarkan mereka. Nah, sehingga seluruhnya itu tahu bagaimana prosedur penggunaan alat ataupun prosedur pembuatan pupuk kompos itu sendiri. Nah, mereka tahu. Nah, tentunya itu menjadi kepuasan tersendiri bagi kita sebagai dosen ya, dan juga mahasiswa kita yang terlibat dalam kegiatan masyarakat yang tentunya nanti akan bermanfaat atau berdampak positif bagi masyarakat itu sendiri. Untuk mesinnya itu nih Bu, apakah masih digunakan oleh kelompok tani? Ya Mbak Reni, untuk mesin pencacah kompos yang sudah kita hibahkan di tahun 2023 itu sampai sekarang masih dimanfaatkan oleh mitra kita. Nah, di situ menunjukkan bahwa kepuasan dari mitra kita dalam menggunakan mesin ini ternyata sangat bermanfaat sekali. Itu nampak sekali dari produk kompos yang dihasilkan itu jauh sekali lebih baik dibandingkan dengan pupuk kompos yang sebelumnya sudah pernah mereka produksi. Yang pertama dari segi tekstur. Dari segi tekstur ini lebih halus, lebih bagus hasilnya. Nah, sehingga ketika mereka aplikasikan ke tanaman mereka, nah itu nampak di situ tanah yang dipupuk ya di sekitar tanaman itu menjadi lebih gembur, sehingga mudah tentunya diserap unsur haranya oleh tanaman tersebut. Bagaimana nih Bu testimoni dari mitra? Ya, testimoni dari mitra yang kegiatan pengabdian kita ini sudah kita tanyakan, mereka sangat puas sekali dengan kegiatan kita ini. Nah, dan tentunya mereka harapkan ada kegiatan selanjutnya yang tentunya mereka harapkan ada lagi nih penambahan hibah alat yang bisa mereka manfaatkan untuk kelompok mereka. Seperti itu Mbak Reni. Wah, setelah menggunakan mesin tersebut ada nggak sih Bu perubahan secara signifikan? Ada dong Mbak Reni. Wah, yang pertama, dari segi proses pengolahan pupuk kompos ini, yang sebelumnya kelompok mitra ini dia menggunakan alat yang secara manual. Tentu dengan pencacahan ya, menggunakan alat manual itu membutuhkan waktu yang lama. Betul. Nah, tentu dengan menggunakan mesin ya yang sudah kita hibahkan ini, yaitu mesin pencacah kompos tadi, itu tentu lebih cepat, pengerjaannya lebih cepat dalam proses pencacahan dari bahan-bahan yang akan kita komposkan nantinya gitu. Yang kedua, dari segi hasil yang didapatkan. Dari hasil yang didapatkan, kalau yang secara manual dulu itu ada bahan-bahan yang kasar yang tidak terkompos dengan baik. Nah, kemudian kalau untuk yang sekarang yang sudah menggunakan mesin pencacah kompos itu hasilnya itu betul-betul mantap Mbak Reni. Hasilnya halus ya, Bu, lebih ya? halus gitu. Wah, untuk tantangannya sendiri nih Bu, ada nggak sih Bu? Ya, untuk tantangan dalam kegiatan ini ada. Yang pertama ini tantangannya dari dana sebenarnya ya. Nah, pada waktu kita survei ke lapangan, analisa situasi di masyarakat tersebut, nah kita sudah berbincang-bincang dengan masyarakat tersebut, memang mereka itu membutuhkan alat untuk membantu proses pembuatan pupuk kompos. Ya, memang kita berjanji atau menjanjikan, merencanakan waktu itu menghibahkan mesin pencacah kompos ini.
Nah, kemudian ketika diumumkan berapa dana yang disetujui, nah kita di situ mulai ada kendala. Dana yang kita harapkan ternyata jauh lebih kecil dibandingkan dengan yang kita harapkan. Nah, padahal ini di mitra kita sudah janjikan yang tadi gitu. Nah, kemudian untuk mencari solusinya kita tim pengabdian ini berbincang-bincang dan akhirnya kita meminta saran ya atau meminta subsidi dana lah dari universitas kita yaitu Universitas Perintis Indonesia. Nah, di sini pihak pimpinan juga sangat tertarik sekali dengan kegiatan kita di lapangan ini dan pihak pimpinan itu merekomendasikan untuk diberikan dana subsidi dari universitas untuk kegiatan ini. Nah, sehingga ada di situ dana tambahan dari kampus, akhirnya kegiatan kita ini bisa terlaksana dengan baik dan akhirnya bisa menghibahkan mesin yang sesuai dengan yang kita rencanakan pada awalnya. Wah, berarti untuk tantangannya sendiri sudah menemukan solusi ya Bu ya? Tentu sudah. Yaitu dapat dana tambahan dari kampus dari Uperpis ya Bu ya? Ya, dari kampus Uperpis, Mbak Reni. Wah, Bu, di sini untuk penerima manfaatnya itu siapa saja Bu? Nah, untuk penerima manfaatnya yang pertama tentu untuk mitra sendiri itu yang paling utama di situ. Nah, yang awalnya tadi masalah yang kelangkaan pupuk tadi ya, nah itu sudah teratasi. Mereka sudah bisa menghasilkan pupuk kompos sendiri dari limbah-limbah yang ada di sekitar mereka. Mereka sudah bisa dengan mesin yang ada, mereka sudah bisa menggunakannya sehingga bisa menghasilkan pupuk kompos yang jauh lebih bagus dengan yang sebelumnya. Nah, itu yang untuk manfaat yang pertama. Kalau untuk manfaat yang kedua tentunya bagi kami dosen dan juga mahasiswa sebagai tim pengabdian, nah kita di situ bisa memberikan ya ilmu yang ada ada kita bisa aplikasikan ke masyarakat itu menjadi sesuatu yang hal yang sangat bisa kita apresiasi terhadap kita dan juga mahasiswa kita sehingga ini tidak hanya di pengajaran ataupun di penelitian tapi juga kita bisa aplikasikan ke masyarakat. Nah, gitu Mbak Reni. Wah, sangat berdampak positif sekali ya Bu ya. Tentunya Mbak Reni, ini sangat berdampak sekali bagi masyarakat. Nah Bu, kalau untuk pupuk komposnya ini sendiri, apakah sudah dipasarkan Bu? Nah, untuk dipasarkan ya sejauh ini ya karena waktu itu kegiatan kita memang terbatas juga ya, kita sudah memasarkannya namun masih di tingkat kabupaten 50 kota. Kita belum memasarkannya secara online ya sehingga belum banyak dikenal. Nah, padahal ini pupuk komposnya bagus gitu ya. Nah, jadi untuk pemasarannya itu masih di daerah kabupaten 50 kota saja. Nah, memang untuk daerah kabupaten 50 kota ini memang memiliki luas daerah pertanian itu luas sehingga bisa ini dipasarkan di daerah tersebut. Berarti masih masyarakat lokal saja ya Bu ya? Masih masyarakat lokal. Nah, itu harapannya tentu untuk kegiatan berikutnya ini bisa kita kembangkan seperti itu Mbak Reni. Baik. Luaran yang dihasilkan dari pengabdian masyarakat ini apa saja Bu? Nah, Mbak Reni, untuk luaran dari kegiatan kita ini, yang pertama itu sudah kita publikasi di Jurnal Pengabdian Ber-ISSN. Nah, untuk jurnal ini sudah kita publikasikan di tahun 2023 lalu. Kemudian yang kedua, kegiatan ini sudah kita publikasikan di 4 media massa online nih Bu. Wah, apa saja nih Bu? Ya, yang pertama itu ada Top Kata, Klik Siar, kemudian ada Tribun Sumbar dan juga ada Sumbar Kita gitu. Nah, jadi ada 4 media massa online yang sudah kita publikasikan kegiatan kita ini. Dan yang terakhir itu ada kita publikasikan di YouTube Universitas Perintis Indonesia dalam bentuk video lengkap dari kegiatan yang sudah kita lakukan ini. Wah, gitu, luar biasa. Berarti ya. Sudah terpublikasi dan sudah paten Bu? Nah, untuk paten itu baru perencanaan. Rencana kita akan mematenkan alat yang tadi kita hibahkan itu ya. Memang ini tim kita ini yang merakit ya alat ini. Nah, jadi untuk mesin ini nanti akan kita patenkan. Nah, kemudian yang kedua yaitu metode pembuatan pupuk trikokompos tadi itu juga akan kita patenkan dengan tadi menggunakan kulit buah dari kakao. Wah, semoga lancar ya Bu ya nanti ke depannya. Ya, terima kasih Mbak Reni. Bu, untuk keberlanjutan ke depannya dari pengabdian masyarakat ini kira-kira nih Bu, pengembangannya seperti apa? Ya, untuk pengembangannya itu banyak yang kita rencanakan Mbak Reni. Yang pertama dari segi packaging ya atau packing pupuk kompos ini kita berharap itu packingnya itu lebih menarik. Nah, pada saat sekarang ini masih packing dalam bentuk karung biasa gitu ya. Nah, jadi kami berharap nanti dari kegiatan pengembangan ini
ada nanti suatu alat ya, alat untuk packing yang tentunya juga karungnya ini, karung untuk pupuk kompos ini juga berlogo nanti tentunya logo dari mitra kita gitu ya, yang mungkin ini juga nanti kita tambahkan kalimatnya ada binaan dari universitas kita dan juga nanti dananya nanti juga akan kita tampilkan di situ gitu. Nah, yang kedua dari segi pemasaran. Nah, kita harapkan untuk pemasaran itu hanya tidak di tingkat lokal saja lagi. Kita harapkan nanti juga ada tingkat pemasarannya itu kita buatkan nanti media online-nya untuk pemasaran sehingga bisa dikenal lebih meluas ya, Bu ya. Lebih meluas tentunya Mbak Reni untuk pupuk trikokompos yang sudah dihasilkan oleh mitra kita ini. Nah, dan yang ketiga itu pengembangannya itu kita sebenarnya ini pada waktu akhir kegiatan pengabdian itu kita juga di situ menghibahkan atau memberikan di situ ada bibit bayam Brazil yang memiliki khasiat yang juga bagus ini untuk kesehatan. Nah, kita harapkan kelompok tani ini dia bisa membudidayakan bayam Brazil ini karena belum banyak dikenal di Kabupaten 50 kota. Nah, kita harapkan masyarakat ini mau ya membudidayakan bayam ini dengan menggunakan pupuk kompos yang sudah dihasilkan tadi. Nah, ternyata sejauh ini ya kita sering ini mengevaluasi ke sana, ini mereka sudah membudidayakan bayam tersebut dengan jumlah yang sangat banyak. Wow. Nah, dan untuk kegiatan pengembangan berikutnya kami ingin nanti bayam Brazil yang sudah dibudidayakan ini kita olah menjadi olahan makanan ya yang menarik seperti misalnya ada nugget ya, nugget bayam Brazil, steak ya, nah bakso gitu ya, yang tentunya ini dihasilkan dari bayam yang dibudidayakan secara organik dengan pengolahannya tentu juga nanti lebih sehat gitu. Wah, dan juga memiliki nilai jual ya Bu ya tentunya. Nilai jual tentunya gitu. Nanti kita pasarkan lagi secara online supaya lebih meluas gitu Mbak Reni. Wah, berarti untuk pengembangan dari pengabdian masyarakat ini cukup banyak sekali ya Bu Sri ya? Iya, tentunya Bu Reni. Nah, bagi Sobat Vokasi yang ingin berkolaborasi dengan Ibu Sri terkait untuk packagingnya, pemasarannya, bisa menghubungi langsung di Upertis. Pengabdian masyarakat ini kan berhasil mendapatkan pendanaan di program penelitian dan pengabdian masyarakat untuk dosen vokasi. Nah nih Bu, bagaimana kesan dan harapan Ibu Sri terhadap program PPM ini Bu? Nah, untuk kesannya sendiri, ya kami di sini sangat berterima kasih sekali kepada pihak APTV yang sudah memberikan dana hibah untuk kegiatan pengabdian masyarakat kita ini, sehingga kita bisa melaksanakan kegiatan pengabdian ini dengan baik, ya sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan untuk menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi masyarakat. Nah, untuk harapannya tentu kami sebagai dosen ya, ini kita harapkan nanti bisa mendapatkan pendanaan yang lebih dengan skema yang lebih tinggi sehingga dana yang didapatkan jauh lebih tinggi, kegiatan yang bisa kita lakukan bisa lebih banyak dan berdampak lebih banyak terhadap masyarakat. Nah nih Bu, boleh dong Bu kasih tips and trick untuk Sobat Vokasi agar mendapatkan pendanaan yang serupa dengan Ibu Sri. Oke, baik Mbak Reni, untuk Sobat Vokasi lainnya yang ingin mengusulkan proposal pengabdian masyarakat, tentunya ada tipsnya. Yang pertama, dalam menulis proposal kita harus patuh terhadap apa ketentuan yang ada di buku panduan. Yang kedua, dalam menulis analisa situasi, kita memang harus betul-betul terjun ke lapangan untuk melihat seperti apa situasi yang ada pada mitra. Kita uraikan secara baik, secara tajam ya di analisa situasi, dan ada fotonya juga bersama masyarakat atau bersama mitra kita supaya pihak reviewer ini tahu bahwa memang kita sudah terjun ke lapangan dan sudah bertemu dengan mitra. Yang ketiga, rekam jejak kita sebagai tim pengusul itu harus sesuai dengan apa kegiatan pengabdian yang akan kita lakukan. Dan yang keempat, dalam pemilihan tim itu harus ada multidisiplin ilmu dan juga melibatkan mahasiswa tentunya. Nah Sobat Vokasi, ada 4 poin penting nih tips and trick dari Ibu Sri. Yang pertama, harus sesuai dengan pedoman. Dan untuk yang kedua, analisis situasi harus tajam, jadi harus terjun langsung ke lapangan biar kita tahu kondisinya secara langsung. Dan untuk yang ketiga, rekam jejak dari ketua tim harus sesuai dengan pengabdian masyarakat itu sendiri. Dan untuk poin yang terakhir atau poin keempat, tim pengabdian harus terdiri dari multidisiplin ilmu dan juga melibatkan mahasiswa. Nah Sobat Vokasi, pengabdian masyarakat Ibu Sri bersama tim ini memanfaatkan limbah yang ada menjadi pupuk kompos. Tidak hanya baik untuk tanaman, tapi juga bisa menambahkan income untuk masyarakat sekitar.
Bu Sri, terima kasih banyak ya Bu ya sudah menyempatkan waktunya untuk ngobrol berbagi cerita untuk pengabdian masyarakatnya nih Bu. Iya, sama-sama Mbak Reni. Udah jalan-jalan juga ke Upertis. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Nah Sobat Vokasi, terima kasih telah menyaksikan tayangan ini. Semoga konten ini memberikan manfaat dan juga menginspirasi Sobat Vokasi semua. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya di Melesat Melihat Riset Vokasi Lebih Dekat. Bu Sri, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama.